حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat pada siang hari ini adalah cukuplah kematian sebagai pengingat. Bulan lalu
tepatnya hari Kamis 4 November 2021, kita mendengarkan kabar duka cita dari pasangan artis yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Trans Jawa di kilometer 672. Tidak disangka, tidak diduga, Allah panggil beliau. Kita doakan semoga almarhumah dan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sempat membuat status dan mengupdate status, tapi tidak pernah disangka, tidak pernah diduga, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil beliau. Kemudian hari Senin tanggal 29 November 2021, kita juga kehilangan seorang anak mendiang, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yaitu Ustadz Muhammad Amir Az-Zikra. Beliau hanya sakit 3 hari, kemudian menghembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit di daerah Sentul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Beliau masih muda, umur sekitar 20 tahunan dan baru menikah. Dan Jumat yang lalu tanggal 10 Desember 2021, kita juga mendapatkan kabar duka cita dari Wali Kota Bandung yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak atau dikenal dengan Mang Odet Muhammad Dania. Beliau hendak khutbah Jumat di Masjid Al-Mujahidin di Bandung. Ketika beliau datang, kemudian hendak setelah sholat sunnah, kemudian menghampiri beberapa meter saja mimbar Jumat, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa mulianya beliau dipanggil oleh Allah di tempat yang suci, yaitu rumah Allah, di waktu Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari, yaitu Yaumul Jum'ah, dan dalam keadaan kondisi berwudu, bersuci. Masya Allah, tabarakallah. Begitu mulianya Allah panggil. Bagi kita, marilah kita renungkan diri kita. Cukuplah kematian sebagai pengingat buat kita. Kafa bil mauti wa'idha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Cukuplah kematian yang kita saksikan, yang kita amati, yang kita lihat sebagai nasihat, sebagai pengingat buat kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kematian itu tidak mengenal usia. Ada yang usianya sudah tua dipanggil oleh Allah, ada yang masih muda. Tidak berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Kalaulah Allah sudah takdirkan fulan bin fulan, fulana binti fulan dipanggil oleh Allah, maka selesailah tugasnya di dunia. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal, ada waktu kematiannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila sudah datang waktu kematiannya, maka tidak bisa maju,
tidak bisa mundur, walaupun hanya sebentar saja. Maka beruntunglah bagi mereka yang menjadikan kematian itu sebagai nasihat dan sebagai pengingat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita umur, dan tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah dan di mana kita dipanggil oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara kalian yang tahu dengan pasti apa yang dilakukannya esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun orang yang tahu dengan pasti di mana dia akan meninggal, di mana dia wafat. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah seseorang itu tahu dia mati besok, hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, setelah sholat zuhur jam 12 lewat, dia tahu, maka dia akan betul-betul melakukan amal soleh, sebaik-baik amal soleh. Dia sholat sepanjang malam, dia baca Al-Quran berjuz-juz, dia sedekah nggak pakai pikir lagi, untuk membangun masjid, untuk sedekah di Masjid Nurul Huda Komplek Deplu ini, atau bahkan membantu atau menyantuni fakir miskin. Tidak pernah berpikir lagi kalaulah dia tahu. Akan tetapi manusia itu tidak tahu kapan dia akan dipanggil. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang sering dibaca oleh imam salat Jumat. Qul, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemputmu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah siap bekal kita? Semua kita akan dipanggil oleh Allah. Rasulullah manusia terbaik di muka bumi ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, tabi'in, tabi'in semuanya, para imam mazhab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita agar kita ketika bertemu dengan Allah kita berbahagia? Di dalam hadis riwayat Muslim, ketika seorang itu wafat, maka putuslah semua. Kalau dia punya deposito, sudah tidak lagi dipakai. Dia punya rumah yang luas, yang dibangga-banggakan, bahkan dia buat YouTube, vlog dan segala macam, agar orang tahu dia punya rumah luas, mobilnya mewah, uangnya banyak. Crazy rich, sudah tidak lagi berharga. Dia sudah tidak tempati lagi rumahnya, mobilnya sudah tidak lagi dipakai, dan bahkan hartanya sudah menjadi harta warisan. Maka ada 3 hal yang kita sudah ketahui semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Perbanyaklah kita sedekah, apalagi hari Jumat barokah. Perbanyak sedekah kita. Jangan takut apa yang kita miliki kemudian kita sedekahkan, itulah yang kekal di sisi Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang kalian miliki di rumah, apakah mobil, motor, deposito, ketika tidak disedekahkan itu semuanya akan lenyap. Tapi yang kalian sedekahkan karena Allah, itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan fana. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal.
Jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplu yang berbahagia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kita miliki ilmu, maka kita berikanlah minimal kepada keluarga kita. Bapak-bapak yang punya anak, ajari anak kita baca Al-Quran, sholat 5 waktu, membaca Quran, dan seterusnya. Kalau kita punya pasangan hidup, kita ajarkan istri kita baca Al-Quran, mencintai Nabi kita, jauhkan maisir, ghoror, riba, dan seterusnya. Kalau kita punya ilmu sains, kita ajarkan juga. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu sains. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah al-ulama, yaitu ahli ilmu, baik ilmu sains maupun ilmu agama. Dan yang terakhir adalah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan bapaknya dan ibunya. Kalaulah kita punya anak, punya keturunan, berbahagialah kita. Ajari anak kita, nah, kalau selesai sholat fardu minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita wafat, putus semuanya. Maka ketika kita memiliki anak yang saleh, mendoakan orang tuanya, maka pahalanya terus akan kita dapatkan. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan alam dunia, itu bukan akhir segalanya, tapi justru awal kehidupan sesungguhnya. Ketika itu kita masuk di alam kubur, kemudian kita ditanya dan ditemani di alam kubur sambil kita menunggu kehancuran alam semesta. Kemudian setelah itu kita menunggu, kemudian ditiuplah sangkakala, terjadilah hari kebangkitan. Kemudian kita menunggu di padang mahsyar. Prototipenya seperti ketika kita wukuf di Arafah, semuanya mendekatkan diri kepada Allah, menunggu seperti di padang mahsyar, kemudian mendapatkan syafaat. Apakah kita dapat syafaat ataukah sebaliknya? Kemudian kita masuk yaumul hisab, hari ditimbang amal soleh kita. Apakah amal soleh kita lebih banyak atau na'udzubillah min dzalik, kejelekan kita lebih banyak. Kemudian diserahkanlah penyerahan catatan amal kita. Apakah kita mendapatkan dari sebelah kanan ataukah sebaliknya dari sebelah kiri? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masuk yaumul mizan, kita ditimbang dan masuk ke dalam telaga. Setelah itu kita masuk atau menjalani sirat. Ada yang jalannya sangat cepat sekali, ada yang jalannya sangat lambat, dan bahkan sangat-sangat lambat. Bahkan dia dengan keringatnya tidak sanggup lagi. Tapi ada yang sangat cepat sekali, tentunya dengan rahmat Allah, dengan memperbanyak amal saleh, dan akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk min husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة